Halo guys, kembali lagi di channel Nobarsan dan selamat datang di konten full spoiler. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang bergenre horor komedi yang berjudul Bukan Pocong Biasa. Film yang dirilis pada tanggal 15 Desember 2011 ini merupakan film yang diperankan oleh Jackie Jima. Bagaimana keseruan di balik film ini? Langsung saja masuk ke pembahasannya. Film diawali dengan sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Terlihat laki-laki itu pun mendorong perempuannya hingga terjatuh dan langsung meninggal. Tak lama kemudian, jasad perempuan itu pun langsung dibawa ke dalam bagasi mobil dan film ini pun dimulai. Scene pun berpindah pada seorang satpam yang sedang berpatroli. Siapa lagi kalau bukan Mali dan Mansell. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba topi Mali pun ada yang menarik. Topi abang kemana? Itu topi abang tuh. Kok ada di situ? Mereka berdua pun berusaha menangkap topi itu, namun tiba-tiba 2, 3. topi itu pun mendarat di atas kepala pocong dan membuat mereka berlari ketakutan. Malam itu, Jackie, Raymond, Papai, Nika, dan Anna akan menuju puncak untuk membuat film pendek mengenai kehidupan warga di kaki bukit. Di perjalanan, mobil yang ditumpangi mereka tiba-tiba saja kempes dan berhenti di tempat rumah angker. Saat Jackie akan mengganti bannya menggunakan ban serep, namun sayangnya dongkrak yang dibawa Jackie tertinggal di bengkel. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah angker itu demi bisa mendapatkan sebuah pinjaman dongkrak. Pada saat Jackie mengutuk pintu, ternyata rumah itu adalah rumah kosong yang tak berpenghuni. Karena rumah itu begitu besar, Jackie pun menyuruh teman-temannya untuk berpencar. Nika dan Anna pun memutuskan untuk mengambil jalur ruang bawah. Pada saat menuruni tangga, ternyata rumah ini berisikan pocong yang akan mengganggu mereka. Ana? Ayo Pak ya. Jackie dan teman-temannya pun tak henti diteror oleh pocong penghuni rumah angker itu, hingga membuat mereka semua lari ketakutan. Pada saat Jackie teriak ketakutan, akhirnya Jackie pun menemukan dongkrak dan berhasil keluar dari rumah angker itu. Akan tetapi, teror pun belum selesai. Pocong itu pun mengikuti Jackie dan teman-temannya dan duduk di atas atap mobil mereka. Mereka pun akhirnya berhenti di sebuah warung kopi untuk beristirahat. Sementara Jackie, Raymond, dan Papai pun sedang berusaha untuk memasang ban serep mobil mereka. Di warung itu pun mereka bertemu dengan dua satpam yang pernah diteror di tempat rumah angker itu juga. Lalu sang pemilik warung itu pun menjelaskan mengapa rumah itu bisa menjadi angker. Karena dulu semenjak Cici, anak semata wayangnya itu hilang dan tidak pulang-pulang, rumah itu pun menjadi angker. Karena stres, kedua orang tua itu pun akhirnya meninggal dan dikuburkan di samping rumah angker itu. Mendengar hal tersebut, Jackie dan teman-temannya pun memutuskan untuk tidak jadi pergi ke puncak dan memilih balik ke Jakarta tempat mereka tinggal. Karena mereka tidak mau terus-menerus diteror oleh pocong penghuni rumah angker itu. Dengan mereka balik ke Jakarta, mereka pikir pocong itu tidak mungkin meneror mereka sampai ke sana. Namun sayangnya, pendapat mereka pun salah. Sesampainya mereka di Jakarta, mereka semua pun memutuskan akan menginap di rumah Jackie. Saat mereka akan tertidur, Nika dan Anna pun masih saja merasa ketakutan. Tak lama kemudian, ada sesosok pocong di balik jendela yang sedang memperhatikan mereka. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Bahkan Ramon yang sedang tidur pun diganggu oleh pocong itu dan membuat Ramon terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya, saat mereka sedang sarapan, mereka pun bersiap-siap untuk pergi kuliah di kampus. Pada saat mereka segera berangkat, mobil Jackie pun tidak bisa menyala. Alhasil mereka ingin berangkat menggunakan sebuah taksi. Tiba-tiba, Waduh, Jack. mobil Jackie pun menyala dengan sendirinya. Jackie pun menyuruh Ramon dan Papai untuk memanggil sebuah montir.
Pada saat montir itu memeriksakan mobil Jaki, montir itu pun langsung pingsan. Pada saat Jaki sedang berjalan di area kampus, Jaki pun bertemu sesosok makhluk yang lebih menyeramkan dari pocong. Ternyata itu adalah dosen yang sering menggoda Jaki. Selama berada di Jakarta, pocong-pocong itu pun masih meneror mereka. Bahkan Niken dan Ana pun dikagetkan oleh guling yang seketika berubah menjadi pocong. Kan tadi gue liat pocong di pangkuan lo. Di sisi lain, kemanapun mereka pergi, pocong itu pun akan selalu mengikuti mereka. Sampai-sampai Ramon yang akan menuju pulang dikagetkan oleh ketiga pocong sampai membuat Ramon pingsan. Benar-benar bukan pocong biasa. Di sisi lain, Jaki yang sedang berada dalam bus mendapati gangguan dari orang yang duduk di sebelahnya. Orang itu pun terus mendorong kepala Jaki hingga membuat Jaki kesal. Namun pada saat Jaki akan melek orang tersebut, seketika orang itu pun berubah menjadi pocong. Jaki pun tiba-tiba mendapat orang tuanya untuk meminta saran agar bisa terhindar dari ketiga pocong itu. Setelah mendapat saran, Jaki pun langsung turun dari bus. Benar-benar bukan pocong biasa. Lagi-lagi pocong itu pun mengajak dua brigjen kepada Jaki. Tak pikir panjang, Jaki pun langsung menerima tantangan dari para pocong itu. Gue borong. Pada saat di kampus, Jaki dan teman-temannya pun berdiskusi bagaimana caranya agar bisa terhindar dari teror ketiga pocong aneh itu. Mereka pun sudah hampir kelelahan karena sering diganggu dimanapun mereka berada. Segala cara mereka lakukan, Jaki pun akhirnya membuat sebuah poster yang bertuliskan penangkal pocong. Pada saat malam tiba, ketika mereka sedang tertidur, poster yang dibuat oleh Jaki ternyata berhasil menghalangi ketiga pocong-pocong itu masuk. Namun mereka pun akhirnya terbangun akibat suara TV yang menyala. Jaki, Ramon, dan Papai pun memberanikan diri untuk mengecek ke ruangan TV tersebut. Namun tiba-tiba ketiga pocong itu pun sedang menonton TV. Jaki yang sudah stres akhirnya memutuskan untuk balik ke rumah angker itu untuk mendapatkan sebuah petunjuk. Keesokan harinya mereka tiba di tempat rumah angker itu lagi. Jaki pun menemukan sebuah kotak kecil yang ada pada kamar rumah itu. Namun pada saat dibuka, Jaki pun mendapatkan sebuah gambaran flashback tentang kematian arwah perempuan pemilik rumah itu. Ternyata arwah tersebut pun mati akibat bertengkar dengan pasangannya. Hal itu dikarenakan hubungan mereka ada yang tidak disetujui oleh kedua orang tuanya. Namun laki-laki itu pun malah mendorong perempuan itu hingga kepalanya terbentur ke tangga dan tewas. Ternyata mayat perempuan tersebut pun dibuang ke dalam sebuah lubang yang sudah terbengkalai. Setelah selesai mendapatkan flashback dari arwah perempuan itu, Jaki dan teman-temannya pun langsung mendatangi lokasi tempat mayat perempuan itu berada. Setelah mereka tiba, Jaki, Ramon, dan Papai pun benar-benar menemukan mayat perempuan itu. Dengan kondisi yang sudah membusuk, akhirnya mereka pun langsung menguburkan mayat perempuan itu dengan layak. Kini hidup Jaki pun sudah tenang tanpa takut diteror oleh ketiga pocongan itu. Namun pada saat Jaki sedang menikmati kesantaiannya, tiba-tiba ternyata Jaki pun tetap saja diteror ketiga pocong itu. Dan film pun selesai. Film cukup lucu dan bisa dinikmati dari semua kalangan anak-anak hingga dewasa. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Like jika kalian suka dan tinggalkan subscribe agar kalian mendapatkan notif dari channel ini. Gue Uci pamit undur diri and next you in the next video.